Ferdinand di ujung maut, ditulis oleh Hermanto Purbo dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Suatu kali Ferdinand Hutahian pernah dengan suara bergetar sambil menitikkan air mata berbicara di depan para peserta pembela keberadaan ormas Teroris Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pernyataannya itu segera menjadi perbincangan hangat di kalangan para pendukung HTI dan juga ormas-ormas sejenis lainnya. Suara Ferdinand dianggap sebagai representasi dari kelompok minoritas yang tidak keberatan dengan keberadaan HTI. Pertanyaannya, apakah ujaran Ferdinand itu merupakan sebuah kesungguhan atau hanya sekedar kamuflase? Belakangan kita tahu bahwa pernyataan itu ternyata hanya sebuah kepalsuan. Dia tidak sungguh-sungguh mengeluarkan ucapannya itu dari hatinya yang terdalam. Semuanya hanya demi kepentingan elektoral, tidak ada alasan lain. Ferdinand hanya ingin meraih suara kelompok-kelompok kanan untuk mendukungnya sebagai salah satu calon anggota legislatif dari Partai Demokrat kala itu. Dan ternyata usahanya itu tidak membuahkan hasil. Setelah hasil pemilu diumumkan, Ferdinand dinyatakan tidak lolos ke Senayan. Dia hanya memperoleh sedikit suara yang jauh dari kata cukup sebagai prasyarat untuk duduk sebagai wakil rakyat. Sebelumnya, Ferdinand juga begitu keras mengkritik pemerintahan Jokowi. Untuk yang satu ini, saya tidak terlalu mempersoalkannya. Wajar saja menurut saya. Karena ketika itu dia masih menjadi kader aktif Partai Demokrat yang memilih berada di luar pemerintahan. Sekalipun ujaran-ujarannya terkadang terkesan kasar dan kurang sahih, namun sangat bisa dimaklumi karena Demokrat memilih menjadi partai penyeimbang baca partai oposisi. Namun kenyataannya tidak sesuai ekspektasi Ferdinand. Dia kalah. Ditambah lagi capres atau capres yang dengan begitu berapi-api dia dukung, Prabowo Sandi juga mengalami hal yang sama. Dengan demikian Ferdinand kehilangan panggung. Tetap memilih berada di pihak yang kalah justru akan mempersulit dirinya membranding diri demi persiapan pemilu 2024. Karena namanya sudah pasti akan tenggelam. Sebagaimana lazimnya para politikus yang tidak memiliki prinsip, Ferdinand lalu memutar haluan. Dia menjauhkan diri dari kelompok-kelompok kanan dan keluar dari Demokrat. Jokowi yang tadinya dia hujat habis-habisan seketika saja berbalik menyanjung-nyanjungnya. Tidak perlu analisis yang cukup rumit untuk menyikapi petualangan politik Ferdinand. Kaum awam saja pasti tahu ada apa di balik gaya berpolitik Ferdinand itu. Suatu kali saya pernah mempertanyakan sikap Ferdinand itu lewat media sosial. Dia lalu membalas pertanyaan saya itu dengan berbagai macam alasan. Intinya dia ingin mengatakan bahwa selalu ada jalan pertobatan bagi seseorang. Jadi menurutnya Ferdinand Hutahian yang sekarang adalah Ferdinand yang telah kembali ke jalan yang benar, yang sebelumnya dia tersesat. Saya tidak lantas percaya begitu saja dengan argumen-argumennya. Saya sadarkan beberapa bukti bahwa sesungguhnya Ferdinand hanya ibarat bunglon saja, berubah-ubah warna hanya untuk menyelamatkan diri. Belum lagi dia menjawab saya, perdebatan kami berakhir begitu saja. Ferdinand menghilang. Ternyata saya telah diblokir. Beberapa hari terakhir Ferdinand menjadi pembicaraan hangat di jagat maya. Bahkan namanya Ferdinand serta hashtag tangkap Ferdinand menjadi top trending topik di Twitter. Publik marah atas cuitannya, sekalipun belakangan dia beralasan bahwa cuitannya itu merupakan sebuah pembicaraan imajiner dengan dirinya, tidak lantas dapat mendinginkan suasana. Dari sekian banyak orang yang marah itu, saya adalah salah satunya. Saya bukan kadrun, saya bukan pula cebong, saya hanya melihat dari kacamata awam. Saya harus katakan bahwa cuitan itu memang sangat tidak pantas. Terlepas Ferdinand tidak menyebut Allah yang mana, atau Allah agama apa, tetap saja cuitan itu sangat tidak layak. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menjawab Allah yang mana yang sesungguhnya dimaksud Ferdinand. Kita lihat saja cuitan-cuitannya selama ini. Dia begitu gencar menyerang HTI, FPI, kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini begitu getol mendukung HTI, FPI, dan tokoh-tokoh kanan lainnya. Maka menjadi sangat wajar jika mayoritas umat muslim perang. Bukan hanya para pendukung FPI tetapi juga umat muslim secara umum. Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, MUI, dan bahkan umat Kristen telah menyatakan ketidaksetujuan serta kemarahannya atas cuitan Ferdinand yang kurang beradab itu. Ferdinand lalu dilaporkan ke polisi. Tidak menunggu lama, laporan itu segera direspons oleh pihak kepolisian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan berdasarkan gelar perkara yang telah dilaksanakan oleh Barreskrim Polri, ditemukan ada unsur pidana. Status kasus Ferdinand yang sebelumnya masih tahap penyelidikan kini telah dinaikkan jadi penyidikan. Artinya apa? Ferdinand akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu apa? Ferdinand diadili dan juga terbukti dia akan dijebloskan ke penjara. Berapa lama? Hakim yang nanti memutuskannya. Satu hal yang pasti, Ferdinand sedang berada di ujung maut saat ini. Ferdinand beberapa kali menulis dalam cuitannya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sekarang giliran Ferdinand mempertanggungjawabkan cuitannya. Silahkan like.
Sehingga ketika ada orang yang begitu tega menyebarkan hoax kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, ya tentu saja karena kami sangat hormat pada beliau, koneksitas melalui rasa, alam pikir, alam rasa itulah yang membuat ada emotional bonding, dan itulah yang menjadi ciri dari keluarga besar PDI Perjuangan. Megawati kini diisukan meninggal. PDIP akan melapor penegak hukum, dikutip dari wartaekonomi.co.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto membantah kabar yang menyebut Megawati Soekarno Putri meninggal dunia. Hasto mengatakan kabar Megawati meninggal dunia sebagai kabar hoaks. Bu Mega dalam keadaan sehat, kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 7 Januari 2022. Hasto menuturkan baru saja berkomunikasi dengan Megawati. Mega meminta Hasto menemui dirinya di kediaman di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Ini tadi saya sebelum kesini, baru sampai Pasar Minggu, ditelepon beliau untuk datang ke Jalan Teguh Umar, ucapnya. Hasto menyesalkan beredarnya kabar hoaks terkait ketum PDIP tersebut. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang sejak dulu memegang teguh kejujuran dan bertanggung jawab. Karena kita ini bangsa yang dikenal karena kebudayaan kita, karena peradaban kita. Kita bangsa yang terus memperjuangkan nilai-nilai keberadaan dan kejujuran sebagai bagian nilai positif yang membentuk bangsa ini, kata Hasto. Hasto mengatakan telah mengambil sikap. Bidang hukum PDIP dipastikannya akan melaporkan pembuat hoaks agar diproses secara hukum. Saya memutuskan sebagai sekjen agar bantuan hukum PDIP melaporkan kepada aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Demikian kata Hasto Kristianto. Sebelumnya kabar meninggalnya Megawati viral di media sosial. Video dengan narasi Megawati tutup usia dibagikan akun TikTok @angeliokp pada Selasa 4 Januari 2022. Video itu telah ditonton lebih dari 1 juta kali namun kini telah dihapus. Akun TikTok tersebut mengunggah beberapa foto Megawati dan menuliskan narasi Megawati telah berpulang. Megawati tutup usia, demikian narasi dalam video itu. Semoga diampuni segala perbuatannya di dunia, tulis akun @angeliokp memberi keterangan unggahannya. Bukan kali ini saja Megawati diserang isu hoaks. Pada April 2019, ramai di media sosial bahwa putri proklamator RI Bung Karno itu dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit karena stroke. Lalu pada Mei 2020, Presiden kelima RI itu dikabarkan masuk daftar pencarian orang atau DPO karena membiarkan virus COVID-19 masuk ke Indonesia. PDIP berulang kali menyampaikan bahwa semua informasi terkait Megawati itu sebagai hoaks. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.